Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi li awliyaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala an-nura nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat bi qudratihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalatihi wa ala alihi tahirati wa ala ashabihi mutaba'ati wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi sunnati. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat juga serta salam atas baginda Rasulullah serta keluarga dan para sahabat, juga pengikut beliau ke yaumul qiyamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus daripada Bapak Yunani sekeluarga, pun juga yang ulun muliakan, ulun hormati Bapak Qori tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, pun juga rombongan Maulidur Rasul yang tadi telah melantunkan daripada syair-syair maulidnya. Juga tidak ketinggalan ucapan ribuan terima kasih kepada Bapak penghulu yang tadi sudah mempersilahkan dari pribadi ulun, juga yang ulun muliakan, ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan rahimakumullah. Kiranya untuk memperingati peristiwa daripada kelahiran junjungan kita Rasul Pak-U, itu tidak saja kita berada di bulan Rabiul Awal. Inilah kiranya ayat tadi yang dibacakan oleh Bapak Qori tadi, wa dzakarallaha katsiran. Nah, ini maksud ayat itu. Sebahagiannya wa dzakarallaha katsiran. Sering-seringlah menyebut, sering-seringlah berzikir, sering-seringlah adakan peringatan. Jadi kalau untuk memperingati kelahiran Nabi, kalau cuma di dalam bulan Rabiul Awal, berarti kena lepas ayat. 6 ayat ini wa dzakarallaha katsiran. Nah, jadi walaupun di bulan Rabiul Akhir ada papa hendak tiap hari pian betujuh jauh nyata makanan dulu. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kelahiran dan keberadaannya Rasulullah amat sangat kiranya memilukan dan berat dirasa. Kenapa? Karena perjuangannya Rasulullah Pak-Bu agar supaya untuk menyelamatkan umat ini, tidak sedikit perjuangan yang beliau lakukan. Kalau orang sekarang tuan-tuan guru kan nyaman, kalau berceramah ada tapi banyak gangguan. Sekarang kita berada sudah di alam yang terang. Usai daripada ceramah makanan, gurunya dapat amplop, nang lain biar ada. Insal gurunya aja yang dipikirkan nyaman. Tapi kalau mengenang dan mengingat bagaimana perjuangannya Rasulullah Pak-Bu berat. Nah, untuk itulah Nabi pernah bilang, ketahuilah kata Rasulullah, pertolongan Allah itu ada bersama dengan kesabaran. Orang kalau mau sabar, pertolongan itu selalu ada, asal mau sabar. Dan ujar Nabi apa pula? Jalan keluar itu beriringan dengan ujian dan cobaan. Mustahil Pak-Bu kalau kita menginginkan di dunia ini selalu hidup mulus kalau tidak ada cobaan. Mustahil kita menginginkan semua orang senang, sayang, katuju lawan kita. Mustahil. Itu sudah hukum dunia. Ada yang senang, ada yang benci, ada yang ketujuh, ada yang kada. Bahkan Rasulullah sendiri yang amat sangat dimuliakannya Allah, tidak sedikit dengan berbagai macam gunjingan, fitnahan, tuduhan dan celaan. Nabi yang dimuliakan
mun pian berharap beratan ketujuh mustahil. Mustahil. Oleh karenanya kita ambil dulu dalam satu riwayat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sultano aulia penghulu wali, pernah bicara, Pak. Pada saat ujian dan cobaan Allah itu datang, aku memohon, aku meminta kepada Allah agar supaya ujian dan cobaan itu dicabut, dilepaskan dan dihindarkan. Tapi apa yang terjadi? Begitu aku meminta dan memohon, bukan ujian itu malah dilepas, bukan ujian itu malah dicabut, bukan ujian itu malah hilang dan sirna, malah ditambah. Ini ujar sidin membikin aku bingung, malah ditambah. Maka anak minta dilepas. Di mana kiranya ayat Quran yang menyebutkan ud'uni astajib lakum? Ayo minta maaf lawan tuan-tuan guru nih, memaknai ayat nangka ini biar mintalah pasti ku beri. Tuhan mengabulkan doa itu tidak saja dengan pemberian, bisa saja dengan penolakan. Cuman kita ada paham, cuman kita ada ngerti. Amun selalu nang dipinta dibari. Berapa umur pian ini kaumahan? Umur sudah tua tapi ungah. Umur sudah tua tapi jurang tuh apa? Nang kayak kakanakan. Kalau meminta selalu diberi. Ini terlalu. Apalagi Romai Rama madahkan kada terlalu. Ayo. Supaya Pak Ibu Tuhani kada kau apa menyatakan kada kau dituduh. Tuhan berbuat sesuai kehendaknya Allah. Jadi kabulnya itu bisa dengan pemberian, bisa dengan penolakan bagi yang mengerti. Lihat kata Syekh Abdul Qadir, aku minta dilepas ujian malah ditambah. Lalu terdengar satu kalimat perkataan yang mengiang-iang di telinga sidin, apa Pak? Bukankah engkau sudah menyatakan pada ketika bidayatul hidayahmu? Nah, kalau memahami dalam kitab Imam Ghazali bidayatul hidayah, saat kita memulai untuk peparak lawan Tuhan. Bukankah engkau sudah menyatakan pada ketika masa permulaan bidayatul hidayahmu, engkau ingin mendekatkan berhampir diri kepadaku, kata Allah. Kau sudah menyatakan dirimu berserah dan pasrah. Sekarang apa yang kau lihat sekarang ini itu jatuhan gawianku. Kenapa kamu kada pasrah? Jelaskan. Mendengar seperti itu lalu sidin tawakal lawan Tuhan. Jadi jangan kecewa. Lihat Rasulullah, seorang junjungan umat, manusia pilihan yang bakal menyelamatkan orang, tidak surut dengan ujian cobaan, tidak surut, bahkan melebihi daripada kita orang awam. Nah, jadi Pak Ibu, kalau pian bujur-bujur hendak berhampir diri lawan Tuhan, pinandui dulu gawian Tuhan. Jurah, pinandui dulu gawian Tuhan ini dipinandui. Allah, kesian orang Tuhan. Gawian Tuhan jangan dipinandu. Di mapa hendak menyatakan Allah sebagai Tuhan, kada pinandu gawian Tuhan. Ini pungol banget dibaca hujan. Jangan dituduh hujan. Taknya nyenak hujan, asal pengajian kan ampe pintu. Jangan disesangiti. Pinandui dulu gawian Tuhan. Tuh Nabi lebih ma'rifat, Nabi lebih paham rana ya. Mestinya kan Nabi yang paling dekat mau minta lawan Tuhan satu mat ya. Kalau tuh kenapa diuji, dicoba dan dicela bubuhannya. Nah, nang pian-pian nang hendak jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Mestinya Pak gue dari kejadian, dari peristiwa yang ada yang pernah kita alami dan lihat dari orang lain, pinandu gawian Tuhan ini.
Pinandu. Kasihan ujar Sidin. Kasihan. Orang yang menyatakan cinta kepadaku, kata Allah, tetapi dia lebih cinta dengan yang lain. Mohon kekasih itu pengoloi memperlakukan kita disayang lawan Tuhan, sayang lawan Rasulullah, cinta lawan Sidin. Kayak apa aja nang dicintai ini mau perlakukan himung dan mencari nang belum kawin kan? Belum. Nah, contohnya aja nang udah tahu ya, jadi kau belum kawin sakitnya tuh di sini. Dia di kantong. Tapi menyata kada lawas nang citata balonya. Datangi ke Jakarta, pergi ke modal dulu. Yang ada dihantamnya Ipan Gunawan. Gontong awaknya Sekarang Pak Bu, bagaikan sepasang kekasih, yakni Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah yang bakal nanti menzahirkan Rasulullah. Sebelumnya dua insan ini tidak pernah tahu, tidak pernah saling kenal, bali lihat pun kada. Begitu dijodohkan jadi sepasang suami istri, singkat masanya, pendek kenikmatan dan kebahagiaannya. Pada saat Nabi berumur 2 bulan dalam perut kandungan ibunya, Sayyidina Abdullah sudah meninggal. Kalau kita berpikiran orang awam, bagaimana kiranya Allah Ta'ala bisa memperlakukan orang yang disayanginya, orang yang dipilihnya. Justru orang yang disayang ini kenal ini bahwa kelakuan Tuhan, perbuatan Tuhan, afalnya Allah. Mungkin kita mengatakan cinta dan sayang dan ingin kenal, bahkan ingin bertemu, mestinya pinandu. Terkadang orang yang dicintai ini Pak Ibu bukan memberikan sesuatu yang baik, mungkin saja yang tidak baik, dengan maksud agar supaya si hamba tetap berpegang kepadanya. Ayo dikibit pacaran, balas sana. Pacaran tuh mengibit, balas lah. Adalah satu adalah pacaran mengibit. Nang kedua dikibitnya sing gancangan, nangis lah. Sopan mah nangis di hadapannya, tapi di belakang ya nangis. Ingin nang kayak jupi jo oropopo, tapi nangis juga. Kekasih nang mengibit itu kita minta tambahi, kibit lagi. Kenapa? Nang mengibit, nang mencubit, pacaran. Ayo nyata-nyata dikibitnya, nyata-nyata dicubitnya. Nah ini Allah Ta'ala kisahnya lawan hamba nang disayangi. Berlaku saja betul udu'uni astajib lakum. Cuman kita tahijab tadi ya Tuhan nikam tidak betul-betul mencintai aku. Karena kalau betul mencintai Rasulullah, niscaya kenal dengan Rasulullah dan berdapat lawan Nabi. Kalau betul cinta kepada Allah, niscaya kenal kepada Allah, berdapat lawan Tuhan. Itu pasti. Buktinya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu memaknainya nangai kayak ini. Siapa nam orang itu menghidupkan sunnah, badapatan. Ada tanda cinta lagi, badapatan. Mahabbah itu badapatan. Lihat Rasulullah. Lalu bagaimana perjuangan Nabi, Bapak Ibu sekalian? Dan apa yang diperjuangkannya Rasulullah untuk kita? Nabi berjuang, Nabi diutus ke alam dunia ini justru untuk menyelamatkan umat agar supaya beragama Islam, supaya memeluk Islam.
supaya selamat. Sekarang Bapak Ibu, di dalam hadis Nabi pernah riwayatkan, agama itu semuanya adalah adanya perasaan malu. Ayo, yang ada paham, pikirakan aja yang paham tuh nah bagus. Tadi nang Rasulullah diutus sebagai pembawa rahmat. Bukti rahmatnya beliau membawa agama Islam agar supaya orang masuk Islam, kasarnya supaya orang selamat. Namun Nabi pernah bilang, Pak, agama itu semuanya ada pada perasaan malu. Ada pada perasaan malu. Dan tidaklah orang itu beragama, kata Rasulullah, kalau tidak ada rasa takut pada dirinya. Sekarang Bapak Ibu, antara malu dengan takut, mana yang lebih afdal? Takut lawan malu. Sebelum kita nih Pak Aibwe, sebelum kita kenal lawan Rasulullah, sebelum kita kenal kepada Allah, takut dulu. Warisi takut dulu. Takutan dulu. Setelah kita pinandu lawan Rasulullah, pinandu lawan Allah Ta'ala, lalu supan. Supan. Jadi kita nih kada tahu di supan apa inya kada pinandu. Mun coba bahari pengolo di mapa. Mun melihat guru jauh-jauh, beliung aja lagi. Melihat kuitan jauh, buka aja lagi. Supan dilihat guru. Wah ini, wah ada yang supan lagi. Lepas guru diulkiau bos. Mau, akan-akan ini mau. Kada ada lagi nang supan tuh ada. Lalu di mana ajarannya Rasulullah? Makanya itu kita ini disuruh beragama. Warisi dulu dua. Warisi dua. Tidak ada agama ujar Rasulullah bagi orang yang tidak ada memiliki rasa takut. Kemudian, dan agama itu semuanya ada perasaan malu. Karena kalau sudah ada malu, al-haya'unal iman. Beriman orang itu. Sekarang kita bicara agama. Apa itu agama? Bapak Ibu, agama tidak dikatakan beragama minta maaf. Tandai kena pian mendengar ini Islam kada. Tandai masing-masingnya, jangan ulun nak mencoret. Menulun nak mencoret sampai kayak dahi-dahi kena. Tandai nang hadir wayah ini beragama kada. Laki pianmu beragama kada. Bini pian pak beragama kada, anak menantu cucu beragama kada. Kenali agama. Apa itu agama? Karena bila tidak mengetahui agama ini, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Kalau tidak ada kedua-duanya, tidak ada iman. Ada agama itu dikatakan beragama, dan agama itu kumpulan daripada empat. Nah, empat ini apa? Orang bisa dikatakan beragama kalau nang empat ini ada. Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat. Bila nang empat ini kadada, biar dimapa aja gelar nang disandang, walau kiai, ustaz, pangkat dimapanya, maka tidak beragama. Agama terhimpun dari empat yang diajarkannya Rasulullah. Dikatakan beragama, yang pertama Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat. Yang empat ini Pak Aibwe berbeda pada makna, tapi satu maksud. Satu maksud.
Berbeda makna apa? Kalau Islam kan tunduk, patuh, dan menyerah. Islam. Kalau iman, percaya. Kalau tauhid, mengesahkan. Kalau ma'rifat, mengenal. Sekarang siapa yang harus kita tunduk, patuh, dan serahkan? Siapa itu? Yang dipadakan Islam. Yang mana yang harus kita percayai, yakni imani. Dan yang mana yang harus kita esahkan, yakni tauhid. Yang mana yang harus kita kenali, ma'rifat. Kalau tidak mengenal ini, maka tidak beragama. Lalu apa artinya ibadah sembahyang yang selalu pian gawi, zikir yang selalu pian lapalkan? Ayo. Makanya Pak gue minta maaf, pertanyaan ulun dua, jangan menjawab sekarang, dalam batinnya dan resapnya. Mana lebih khawatir, kada mengaji lawan anak garing? Mana lebih khawatir? Pian kada mau mengaji, kada mau menuntut lawan anak garing, mana lebih khawatir? Kalau lebih kekhawatiran anak garing, kasihan babulik tadi, kasihan ujar sidin, orang yang menyatakan cinta kepadamu, kata Allah, ternyata lebih cinta kepada yang lain. Yang kedua, tidak sekarang harus pian jawab, tapi sudah terjawab. Mana yang lebih rugi? Mana yang lebih pian merasa rugi? Kada sumbayang, kada beramal, dengan hari ini kada buka toko, kada berjualan, mana lebih rugi? Nya sembahyang, amal kada rugi lah. Kada buka toko sehari, mengatakan sehari ini berapa ujungannya? Ayo. Ayo. Itukah orang yang lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah? Ternyata dia lebih mencintai yang lain. Kenapa? Karena orang itu belum beragama. Ya sudah beragama nyaman. Sekarang pengulu ini kita bahas. Pokoknya kita tunggu ulun lapah aja. Sampai kalau ke Bandil. Nang alih ini nang ada tahu di lapah. Lo mau? Apabila aja bebannya kami mau lihat dengan 2 jam deh. Sedangkan guru belum ngomong ini. Sadam pulihkan ini bisa. Kita salah rumah masuk. Rumah kawan nak dimasukin bingung. Kenapa di mamai orang 12 sejaman? Sekarang tadi agama harus menghimpun 4. Inilah yang diperjuangkannya Rasulullah. Agama harus memuat Islam. Siapa yang dimaksudkan Islam? Disinilah kita buat. Kalau tadi 4 perkara Islam, iman, tauhid, ma'rifat berbeda pada makna, tapi satu maksud. Siapa yang dimaksud Islam? Hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud iman? Hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud tauhid? Hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksudkan ma'rifat? Hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pada makna tapi satu yang dimaksud. Sekarang yang kita kenali siapa itu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita kenali. Kalau tidak, minta maaf, orang tidak bisa dibilang umatnya Rasulullah, tidak bisa dikata hambanya Allah. Tidak tahu. Ada tahu? Bilanya tahu hakikat Nabi Muhammad SAW, Islam, iman, tauhid dan ma'rifat beragamanya. Kalau sudah beragama, inna dina indallahil, itu nangjuran Islam di sisi Allah. Kadang nang Islam tidak nang di KTP, KRT dulu. Nggih, Pak KRT kalora, kacamat. Nah, itu gitu nunggu jualnya keluar KTP-nya.
Sekarang siapa tadi hakikat Nabi Muhammad SAW? Adalah Bapak Ibu sekalian yang dimaksud hakikat Nabi Muhammad SAW. Kalau makna hakikatnya apa? Sebenarnya. Kalau dikatakan hak atau hakikat itu sebenarnya. Nanti kita cari bagaimana Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah yang di Madinah. Adalah hakikat Nabi Muhammad SAW itu dua Pak Ibu Nampian untuk menyatakannya. Yang pertama, kalau pian nyatakan bahwa wujud semesta alam ini adalah dipandang dengan ilmu itu nur. Pokoknya pandangan pian nur semata aja. Itulah hakikat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bukankah hadis yang dibaca dalam rawi tadi sudah dipadahkan? Sayyidina Jabir kan batapun lawan Nabi. Sayyidina Jabir batapun lawan Nabi. Apa ujar Sayyidina Jabir? Bi abi wa ummi akbirni an aula syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ujar Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, akhbirni. Ya Rasulullah, demi abah ulun lawan mama ulun, padahal kan lawan ulun napa nang pamugaan nang dijadiakan sebelum dijadikannya segala sesuatu. Ya Jabir, Jabir Nabi, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jabir, nang pamugaan, panambayan, pamulaan. Saku dianjurin nang pertama lah. Ini kada tahu pamugaan, panambayan. Nang pertama dijadikan sebelum dijadikannya segala sesuatu. Itu nur kekasihku, yakni nur Muhammad yang terbit daripada diriku, yang terbit daripada zatku sendiri. Tuhan hendak dikenal, Tuhan hendak dikenal, menamakan dirinya akan nur. Lalu nur itu jahir semesta alam dalam berbagai macam rupa dan bentuk. Boleh kiakan alam serta isi dari mana? Nur rahasia Tuhan. Bila pian memandang alam serta isi wujud nur, itulah hakikat Nabi Muhammad SAW. Bila memandang nur, tak pandang Tuhan. Nurun ala nurin. Dinandui. Adalah Nabi kita Nabi Muhammad yang di Madinah. Itu pun juga terbit daripada nur itu. Hanya saja beliau dijadikan uswatun hasanah, membetuli nama Muhammad dan dapat wahyu. Jelas? Jadi jangan sampai salah. Kalau ada nang pondokan atau tuan guru nang memadakan nang kayak ini, kada boleh dia menyamakan Nabi nang di Madinah lawan kita. Kena dulu pian. Pahami dulu hadis. Memang betul yang dimaksud jangan menyetarakan, jangan menyerupakan Muhammad Nabi kita nang di Madinah seperti manusia biasa. Jangankan yang di Madinah, nang di Anjir jangan disamakan manusia biasa. Kenapa cuma nang di Madinah? Artinya begini, فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. Burdah bilang, secara ilmu jahir, secara adat, Muhammad itu adalah manusia. Muhammad manusia. Namun dipandang secara hakikat, melainkan keesaan, kebesaran, dan kesempurnaan Tuhan. Ini yang dimaksud, jangan menyerupakan manusia, memadahkan.
apalagi nang dipadakan hakikat Nabi Muhammad SAW. Karena bila kenal itu orangnya beragama Islam, iman, tauhid, dan ma'rifat. Adalah kita ini Pak Aiboy, adakah nang di Madinah Nabi kita Nabi Muhammad ibni Abdillah, atau kita nang di Anjirnina sama-sama memiliki dua diri? Nanti diusahakan. Kita terdiri daripada dua unsur diri. Pertama diri yang zahir, kedua diri yang batin. Adalah diri yang zahir dinamakan jasad atau tubuh. Adalah diri yang batin dinamakan nyawa atau ruh. Jadi singkatnya begini, kumpulan segala yang zahir namanya jasad atau tubuh, kumpulan segala yang batin namanya nyawa atau ruh. Sekarang himpunakan zahir batin, jangan lagi dua. Apabila sudah terhimpun zahir dan batin, adalah sebenar-benar diri yang batin. Kenapa? Karena yang zahir kenyataan yang batin, yang batin ingin dikenal zahir dia. Kalau sudah pian himpun, berarti kalau sebenar diri yang batin ini ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Ruh. Nah, jadi nangai-nangai baca salawat tadi langsung sampai lawan ruh Nabi. Nah, sholat yatasilu biha ruhul musalli alaihi, sampai langsung. Kenapa? Pada saat kita menyatakan sebenar-benar diri yang batin, berarti kada dua lagi, satu aja, yakni ruh. Karena sebenar diri ruh, sebenar diri yang batin. Hanya saja begitu ruh sempurna bangaran jasad atau tubuh. Jadi jasad atau tubuh ini nama kesempurnaan ruh. Bila sudah pian tahu, itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nur yang mengatakan ana abul arwah, aku bapak sekalian ruh. Wa adamu abul basar, aku juga bapak sekalian jasad. Nang jadi jasad nur, nang jadi ruh nur. Sedangkan nur rahasia Tuhan. Pinandu hasil itu. Jangan kada tahu diarak tiap hari, mulai bangun hingga guring pulang, salingat dia bangun pulang. Jangan ingat bangun lagi mati. Jelas? Itulah baru dikatakan Islam. Iman, tauhid, dan ma'rifat, baru beragama. Nah ini nang dibawa Rasulullah. Kok dan nang pian memeluk agama Islam, bahasa adat Islam, terlalu mudah. Maka wiridnya dibaca, wirid nang dibaca itu dalam Quran diambil, inna dina indallahil Islam. Pengeluh makna enda ini apa? Di sisi itu jauh kaparakah. Nah, punya kada jauh tuh di sisi saking di sisi kada kawal lagi membedakan nang dudukan ini Tuhan ke hamba. Kawal lagi bedakan. Kalau kau katakan aku hamba, padahal dia tuh nur tadi, wujud nur Allah, sedangkan nur rahasia tuh Tuhan. Kalau kau katakan Tuhan, siapa yang disuruh, siapa yang diperintah? Ya, jawab seorang ini orang anjir alim-alim aja. Ayo, bagaimana? Neng ini mana julun lebih khawatirnya kada mengaji lawan anak garing. Aduh, aku jangan ada kabar guru aja tulak ke pengajian ke Banjar, ada angin bener mencangkul sampai hujan kada tahu. Tapi ke pengajian aku guru aja kada kawa ke pengajian beangin malam mencangkul sampai hujan. Julun kada pintar nang Tuhan ini. Terlalu banyak alasan. Lalu nah diri seorang nang dijolip, pian menjalip diri seorang kada merasa. Bukannya pian harus mengaji lawan nulut, kada.
menjalim diri seorang tua dan merasa diri Tuhan diri seorang dibunguli orang aja membunguli pian sangit kan murka kada sangit ini pian membunguli diri seorang jadi jujur aja Allah Ta'ala mengadakan pengeluhan aku jatuhan kada menjalim hamba sendiri yang menjalim dirinya betul innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa yadhlimuna anfusahum. Terlalu banyak alasan diulah-ulah asa marap dingin aku guru aja ujar sana nak capok pepandir model kayak aku guru aja dalam hati ulut bawahnya karas bener pepandir maka pinah halus mau banget mau mendengar bawah harus tertawa tahu kayak gitu tahu ini hari hujan nangai nyuruh dah boleh kah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu itulah Pak makanya asal agama mengenal Allah awaludin ma'rifatun awal agama mengenal Allah asal agama mengenal Allah siapa yang tidak mengenal Allah tidak beragama ini yang dibawa Rasulullah ini yang dibawa Rasulullah nah, guru bila kada mengenal kada beragama awaludin ma'rifat asal agama awal agama mengenal Allah nah ini nang dibawa Nabi untuk mengenal Allah kenali diri setelah kenal diri panah diri kita jelaskan walaupun kada lawas lagi terus dia penerbangan udah setengah tahun 2 jam makan belum ini sama aja nang intinya jangan harus tadi intinya aja pokoknya peringatan maulid ini biar bepalang beri makan ini mundang guru jauh-jauh ayo Jawa Jakarta sekali nang ceramahnya ya apa mau lo disuruh sama aja hafal dah kesannya mulai Nabi lahir abah Nabi siapa mama Nabi tahu lahir Nabi tahu juga Nabi hijrah tahu apatnya tahu ya apa belum Nabi suruh sama aja pada nang di Jakarta tuh juga jauh-jauh ngundang apa gerang hebatnya amplopnya sih banyak kan belum lagi PP pesawatnya ini ulun di mana pikiran pengolah PP jauh pesawat ingat iya orang apa namanya silau dengan cahaya nang jauh-jauh pinangku nang parah nah iya silau men itu apa artinya lost man agama tadi agama untuk mengenal Allah kenali diri setelah kenal diri panah diri sekarang untuk mengenal Allah kenali diri nang mana diri yang zahir tadi bangaran Muhammad majazi nah tuh Muhammad juga cuman Muhammad majazi boleh berdiri setumat lah nyalawas tuh berada tadi kan ada 2 diri zahir diri batin adalah diri yang zahir itu namanya Muhammad majazi ya batang tubuh kita ini Muhammad majazi bayang majazi itu bayang adalah diri yang batin itu Muhammad hakiki Muhammad yang sebenarnya yakni rupa ruh atau nyawa sebenar diri tadi diri yang batin berarti nang ada nih Muhammad hakiki kenapa adalah wujud majazi tidak ada dalam pandangan wujud hakiki berarti nang ada nih hak jelas dan wujud hak jangan tahajud lah sudah tahu jangan dikuyak adalah wujud hak itulah jatullah ta'ala jatuhan yang sebenarnya apa lagi mau cerita apa lagi
Jadi Muhammad lah nang dipadahkan Tuhan, Muhammad juga nang dipadahkan hamba. Kenapa? Itulah isyarat kenapa Rasulullah lahir nang di Madinah, patung nang di Baitullah roboh. Itu lain Tuhan, nih Muhammad nih orangnya. Setelah kita kenal akan diri, dinandui dulu diri. Bila sudah kenal diri, pana diri. Arti pana diri lenyap kadada. Amun kita kadada, nang ada siapa? Nang ada siapa? Wujud. Wujud. Nang ada nih si wujud. Wujud itu siapa? Sifat. Sifat itu siapa? Allah. Allah bersifat wujud, artinya ada. Kayak itu tadi disusun. Lalu nyaman, memaham. Kayak apa beliau? Nyaman gelap? Nyaman lagi, mau kita ampian banyak makanan. Itu nyaman lagi. Jelaskan. Jadi nang ada nih, nang ada ini bangaran insan atau Adam. Tapi dia daripada wujud siapa? Wujud Muhammad. Cuman wujud Muhammad dari sifat-sifat siapa? Nur. Sifat nur daripada Allah, yakni zatnya. Tak susun sudah. Itu nang pian katakan dalam tauhid, Allah bersifat wujud, artinya ada. Zat Allah nyata pada sifatnya yang bangaran nur. Lalu nur wujud bangaran Muhammad. Wujudnya adanya rupa insan atau Adam dan semesta alam. Jelaskan. Yang ada jelas nanti pakan ke dinding. Bila rasa sakit tuh udah sejelas. Kada bayang-bayang lagi. Nah, kenali Rasulullah untuk kita jadikan uswatun hasanah. Panah diri. Untuk kenal Tuhan, kenali diri. Setelah kenal diri, panah diri. Mbah nang ada nih Pak, ya itulah Allah bersifat wujud, artinya ada. Nah disinilah Pak Ibu, agar kita betul-betul jadikan setiap perayaan peringatan kelahiran junjungan kita Rasul, jadikan betul-betul uswatun hasanah. Contoh Nabi jahir batin, jangan jahirnya aja. Bila jahirnya aja, ingat, bila mencontoh Nabi nang jahir, tiap nang jahir muhadas. Sekali lagi, tiap yang jahir muhadas, tiap yang muhadas hancur. Jelas? Tiap yang batin hak, tiap yang hak bakok kekal. Sekarang yang mana nih, jahir apa batin? Sudah terjawab tadi. Ilapian mencontoh jahir nabinya hancur, binasa, rusak, hancur, lebur, rusak. Apa lagi? Nyemot tiap nang jahir. Makanya Quran memadahkan, ulun ambil Quran cuman memaknainya di hakikat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau terjemah kan begini, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusianya juga. Lalu Tuhan timpakan akibat dari ulahnya tadi supaya buahnya mau sadar. Sekarang kita maknai, telah nampak kerusakan bagi yang jahir sohoral pasat. Bila yang jahir pasat, bila nang pasat rusak. Bina jelas jahat. Nah karena sudah jelas, waktu asar pun tiba, kiranya ulun cukupkan saja. Walaupun peringatan ini cuman sekilas yang bisa ulun sampaikan, saran ulun wasiat untuk diri dan sanak berataan di sini, kiranya contoh Rasulullah ini untuk bisa kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, agar kita bisa liman kana yarjullah, bertamu Tuhan, wal yaumal akhir, selamat dunia sampai akhirat. Contoh Nabi jahir dan batin. Semoga kita diselamatkan dan senantiasa dapatkan syafaat dari hadiratnya Rasulullah dan para